Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita rindu sama-sama untuk kita bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, Bapak Saudara. Kita rindu untuk sama-sama kita berkumpul, kita memuliakan nama Tuhan, kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Dan hari ini Bapak Saudara, kita mau siapkan setiap hati kita mau terima setiap kuasanya Tuhan, kita mau terima setiap rohnya Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan setiap hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Dia Allah yang luar biasa. Biarlah kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap hidup kami, dimanapun kami berada saat ini Yesus. Engkau yang pilih hati kami satu persatu Tuhan. Kami siap menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami siap menerima jamahan kuasa-Mu Yesus. Mari bertemu dengan Tuhan secara pribadi
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan sampai saat ini Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami sendiri Tuhan, tapi berkat kemurahan-Mu turun atas kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menolong setiap hidup kami, Engkau yang menguatkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang lindungi Tuhan, Engkau yang sertai kemanapun kami pergi Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara penuh dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Urapan-Mu bekerja atas hidup kami, bahkan lawatan-Mu bekerja atas hidup kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan sapa kembali. Shalom Bapak Saudara. Shalom Bapak Saudara di rumah. Pastinya luar biasa, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita sudah beberapa 1 bulan lebih kita tidak bertemu Bapak Saudara. Tapi kita rindu, kita saling mendoakan untuk setiap jemaat yang lain, mendoakan untuk setiap Indonesia ini. Dan mungkin besok minggu kita bisa bersama-sama lagi bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan Bapak Saudara. Hari ini kita mau terima setiap kuasa-Nya Tuhan. Kita mau terima setiap jamahan Tuhan di setiap hidup kita. Kita mau nyatakan bahwa Ku diberi kuasa dari kerajaan. Kuasa, Raja mulia.
Kita tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa kita taruh iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan setiap persembahan kita. Dalam persembahan ini boleh membawa setiap kerajaan di bumi ini. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan api kemuliaan. Dengarkan suara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita, Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Dan menyiapkan setiap hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus mengalir deras atas hidup kami Yesus. Sehingga apa yang kami dengar hari ini Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Yes, Tuhan.
yang telah Kau curahkan bagi gereja-Mu, membiarkan diri kami dialiri dengan hadirat dan kuasa-Mu itu, memenuhkan setiap kami, mengontrol kehidupan kami, menuntun, membimbing, sehingga totalitas hidup kami ada dalam kendali Roh-Mu. Kami menyadari setiap kelemahan, kekurangan, dan dosa kami. Biarlah Kau mengampuni kami ya Tuhan, jamah kami. Kami mau masuk dalam rancangan-rancangan ilahi Tuhan, mengalir bersama dengan gerakan Roh Allah, supaya Tuhan sungguh-sungguh Kau dapati kami seirama dengan isi hati-Mu. Hal-hal yang merupakan kendala, persoalan, penghambat, penghalang bagi kami untuk terus maju di dalam Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami, tidak membiarkan kami dalam kesulitan sendiri. Roh Kudus, Engkau bekerja bagi kami, mengurapi hamba-Mu, menyampaikan kehendak firman-Mu bagi setiap kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, semua kami diberkati oleh firman Tuhan. Gangguan apapun kami tolak dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan dalam ibadah khusus pada hari ini. Karena hari ini saudara-saudara, kita telah sampai kepada peringatan Pentakosta, ya, tepat hari yang ke-50. Tuhan Yesus memenuhi apa yang Dia janjikan. Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, saudara-saudara, ketika peristiwa Pentakosta ini tidak saja janji Bapa itu digenapi, Roh Kudus dicurahkan, tetapi juga pada peristiwa Pentakosta ini gereja juga lahir. Itu yang saya katakan pada beberapa waktu yang lalu sebagai babak yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang merancangkan kehadiran gereja, Tuhan yang melahirkan melalui kuasa Roh Kudus. Persis peringatan itu jatuh pada hari Pentakosta, pada hari Minggu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur, kita patut bersukacita karena ada Roh Kudus yang menyertai perjalanan gereja, sehingga keberlangsungan pelayanan gereja akan terus bisa bergerak, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan, sehingga seluruh rancangan itu pada akhirnya bisa digenapi dalam pelayanan gereja Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena itu sebelum saya menyampaikan lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara harus bisa semangat untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan saudara-saudara, biarlah api Roh Kudus itu terus membara di dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan lalu redup dalam kehidupan kita. Dengan leluasa beri tempat di hati kita untuk Dia terus bekerja. Sebab saudara-saudara, tanpa memberi tempat yang luas di hati kita bagi Roh Kudus bekerja, apa arti daya kita, saudara-saudara? Kita punya otot, punya otak, tapi tidak punya daya apapun kalau kita tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu kita bersyukur Roh Kudus menjamin keberlangsungan pelayanan gereja. Dan tidak saja saudara-saudara Dia mengaruniakan, mendistribusikan karunia-karunia Roh-Nya, tetapi juga saudara-saudara, Roh Kudus itu Dia juga turut bekerja, ya, turut bekerja di dalam kita, ya. Jadi saudara-saudara, Dia bukan hanya sekedar pribadi
yang memberi kuasa, memberi kemampuan, memberi karunia-karunianya lalu melepas begitu saja. Tidak, saudara-saudara. Dia sebagai pribadi, tapi dia juga turut bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya. Karena itu saudara-saudara, mari kita merenungkan beberapa hal penting yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kelangsungan pelayanan gereja, termasuk kerja Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Pertama kita akan membaca dulu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita demikian, saudara-saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang terpanggil, saudara-saudara tidak dibiarkan sendiri. Roh Allah diberikan kepada kita, dan Roh Allah itu turut bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, ya, artinya di sini bahwa panggilan kita itu harus kita pahami sebagai panggilan yang sesuai dengan rencana Allah. Artinya bahwa panggilan kita itu adalah panggilan untuk bergerak mengikuti apa yang menjadi rancangan-rancangan ilahi Tuhan. Itu sebabnya sadarilah kehadiran gereja itu bukan sebagai sekedar untuk menambah jumlah lembaga-lembaga yang ada di dunia ini. Tidak. Gereja hadir, saudara-saudara, memiliki agenda-agenda yang khusus, agenda-agenda yang sudah disiapkan oleh Allah dalam rancangan-rancangan ilahinya. Dan itu sebabnya gereja tidak boleh bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri, harus mengalir dalam kehendak Roh. Saudara-saudara, satu hal, kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan tahu bahwa kita sebagai gereja juga punya kekurangan, juga punya kelemahan. Menyadari setiap kekurangan dan kelemahan, keterbatasan kita, Roh Kudus itu dianugerahkan kepada setiap kita supaya Dia itu membantu kita dalam segala kelemahan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi kita merasa sendiri. Jangan lagi kita merasa tidak mampu. Jangan lagi kita merasa sudah gak punya daya apa-apa. Memang kalau segala sesuatu kita jalani dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa lemah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu sisi-sisi kelemahan kita. Dan itu sebabnya Dia karuniakan kepada kita Roh Kudus-Nya supaya membantu setiap kita dalam segala kelemahan kita. Sehingga saudara,
dalam menjalani rancangan-rancangan ilahi Tuhan, maka saudara-saudara, rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Saudara-saudara, jangan kita merasa berputus asa karena kita merasa tidak ada orang lain yang mau peduli dengan kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Jangan kita merasa karena orang lain cuek terhadap apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang-orang yang apatis, masa bodoh. Tetapi saudara-saudara, Roh Kudus sangat peduli dengan setiap kerja keras kita. Roh Kudus sangat peduli dengan setiap pelayanan kita. Roh Kudus sangat peduli dengan beban berat, pergumulan, tantangan apapun yang sedang kita alami. Dan karena itu saudara-saudara, mari imani kehadiran Roh Kudus itu dan beri tempat seluas-luasnya di hati kita, biar dia bekerja, membantu kita, menolong kita di saat kita dalam titik kelemahan kita. Roh Kudus itu mampu menopang kita, mengangkat kita, sehingga saudara dan saya akan terus mengalami semangat karena ada Roh Kudus yang selalu bekerja bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang harus kita syukuri, kepedulian Allah memberikan Roh Kudusnya membuat kita tidak bisa beralasan untuk mundur. Tidak ada ruang bagi kita untuk berpikir mundur setapak jua pun. Yang ada kita akan terus maju, maju dan maju. Amin saudara. Sehingga apapun di depan kita, saudara-saudara, di tengah keletihan, kelelahan, ya, di tengah ketidakpedulian orang, ya, kita harus tetap bekerja bagi Tuhan. Mari saudara membiarkan diri terus kita bergandeng tangan untuk bisa melayani Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan taruh di pundak kita. Nah, saudara-saudara, membantu dalam kelemahan kita memang di sini dikaitkan dengan panggilan Tuhan, dengan sederet rancangan-rancangan penyelamatan Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah lagi kita mengeluh, terutama dalam melayani Tuhan. Mari kita terus berjuang sampai langkah yang terakhir. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu juga bekerja, saudara-saudara, bukan saja Dia itu akan menopang, memberi kekuatan kepada kita, tetapi kita juga harus tahu bahwa Roh Kudus itu menaruh orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipercaya dengan satu tugas-tugas yang khusus juga. Seperti halnya tugas yang diberikan kepada para penatua, tugas yang diberikan kepada para penilik jemaat, tugas yang diberikan kepada para gembala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru ada dua istilah yang digunakan di situ yang dikenakan bagi para pemimpin jemaat lokal, ya. Yang pertama yaitu kata presbiteros, ya, dan yang kedua adalah kata episkopos, ya. Presbiteros itu diterjemahkan sebagai penatua,
Nah, sedangkan episkopos itu diterjemahkan sebagai penilik atau bishop. Nah, sebenarnya dalam fungsi baik presbiteros maupun episkopos, saudara-saudara, itu sama, yaitu menggembalakan jemaat. Jadi saudara-saudara, ini merupakan satu tim pelayanan pastoral dalam sebuah gereja. Nah, di lingkungan gereja kita, saudara-saudara, gembala itu tidak sendiri. Anggaran dasar memuat gembala itu dibantu oleh para majelis. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, para majelis, para pengurus gereja itu memang dipilih karena sistem pemerintahan gereja kita adalah kongregasional, saudara, kongregasional sinodal, yaitu berdasarkan rapat kongres, saudara. Tetapi saudara ketahuilah bahwa pemilihan terhadap para pengurus gereja, pemilihan terhadap para majelis gereja, itu tidak serta-merta berdasarkan like and dislike, tidak, saudara-saudara. Tetapi melalui satu pergumulan yang sungguh-sungguh kita membawa di dalam doa dan kita menyerahkan kepada kehendak Allah, lalu kita menyerahkan proses pemilihan itu berlangsung, dan saudara-saudara, ternyata siapapun yang telah dipilih itu adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menggunakan kita semua untuk memilih orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus jemaat. Saudara-saudara, fungsi pelayanan pastoral itu tidak sendiri. Jadi saudara-saudara, kita adalah tim pelayanan pastoral. Itu sebabnya jangan kita merasa itu kan sudah ada Pak Gembala, kan sudah ada Pak Pendeta. Enggak, saudara-saudara. Tuhan mau ingatkan kita kembali bahwa tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang ada di pundak kita sebagai pengurus gereja, sebagai majelis, sebagai tua-tua atau sebagai pengurus-pengurus komisi di dalamnya sekalipun, saudara, tidak ada kita yang berdiri sendiri. Kita dipilih, kita ditetapkan, dan Roh Kudus memberi kepercayaan pada setiap kita. Karena itu saudara-saudara, di tengah kesulitan pelayanan kita, saya berharap tidak ada satupun yang apatis. Semua harus segera bergegas untuk bisa bahu-membahu, untuk semua bisa bergandeng tangan, untuk semua bisa bekerja bersama-sama, melayani Tuhan, memelihara jemaat Tuhan, memelihara domba-domba Tuhan. Karena itu saudara, saya mengulang kembali bacaan kita, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Mari saya mendorong melalui mimbar ini kita bersinergi, ya, baik para majelis, para pengurus komisi, ya, para koordinator rayon. Mari kita bersinergi, kita memelihara jemaat, kita wujudkan rancangan-rancangan Tuhan atas gerejanya, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang berpangku tangan. Karena kita dikaruniakan Roh Kudus itu, supaya kita juga tidak merasa sendiri. Kita harus bisa bersama-sama saling memperhatikan dari semua komponen pelayanan kita. Karena tidak mungkin saudara-saudara, seorang gembala harus menyelesaikan seorang diri, ya, one man show, melakukan segala sesuatu sendiri, saudara-saudara. Karena itu kita harus bisa bersama-sama dengan dayung
yang dipercayakan Tuhan, kita akan mendayung bersama-sama. Mendayung bersama-sama. Sehingga laju pelayanan kita, saudara, tidak bergantung kepada seorang pribadi gembala, tetapi bersama-sama, karena kita adalah tim pastoral. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan bagi gereja. Tetapi kalau kita bisa bersinergi satu dengan yang lain, kita bergerak kepada arah yang sama, kita bergerak kepada tujuan yang sama, apa yang Tuhan sudah taruh visi itu di hati kita, dan saudara-saudara, kita lakukan misi ini secara bersama-sama. Saya tetap optimis kita akan dapat mencapai apa yang menjadi visi dan mimpi dalam pelayanan kita. Amin, saudara. Dan saudara, kalau kita tadi sudah bisa melihat di satu sisi jemaat-jemaat, ya, kita tidak sendiri, ada Roh Kudus. Di sisi yang lain, di sini para pengurus, para koordinator, para majelis bersama-sama dengan tim pelayanan mimbar, tim pelayanan pastoral ini, kita bersinergi. Ada Roh Kudus juga yang memberi kepercayaan kepada kita. Roh Kudus juga yang menolong, membantu kita. Saudara-saudara, niscaya kita akan selangkah lebih maju dari yang sudah-sudah. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus tidak saja membantu kepada jemaat, anak-anak Tuhan, tidak saja dia membantu kepada tim pastoral, majelis jemaat, pengurus gereja, ataupun koordinator-koordinator rayon, saudara-saudara. Tetapi tanpa sepengetahuan kita, Roh Kudus di luar sana, dia juga bekerja keras untuk menahan dari semua bentuk kejahatan, terutama juga kejahatan terhadap pelayanan gereja. Kita akan membaca satu bagian lagi, saudara-saudara, dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Saya baca demikian firman Tuhan. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan? Ada yang menahannya. Menahannya siapa? Menahan kedurhakaan yang telah mulai bekerja. Jadi saudara-saudara, konteks dalam ayat ini adalah kejahatan dari si pendurhaka. Kita tahu si pendurhaka itu adalah antikristus. Nah, saudara-saudara, memang sekarang ini belum sungguh-sungguh nyata, tetapi saudara, kerjanya itu sudah ada. Pekerjaan si jahat itu sudah ada, si pendurhaka itu sudah ada. Tapi memang belum sungguh-sungguh nampak, saudara-saudara. Dikatakan tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini memang kita sering diperhadapkan pada kejahatan-kejahatan.
kejahatan moral, kejahatan sosial, ya, kejahatan-kejahatan yang bisa mengancam kepada perkembangan, pertumbuhan, pelayanan gereja juga, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kejahatan-kejahatan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara, itu belum seberapa. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah mulai menderita, itu penderitaan yang kita alami belum penderitaan yang sehebat yang akan dialami kelak ketika si pendurhaka itu betul-betul menyatakan dirinya. Kita menderita tapi belum secara sungguh-sungguh menderita seperti yang kelak akan dihadapi pada masa kesusahan besar itu. Kita sekarang ini dalam kondisi yang sulit tapi belum sungguh-sungguh sesulit kala nanti si pendurhaka itu betul-betul menyatakan dirinya. Kita menghadapi beban yang begitu berat, tapi belum sungguh-sungguh seberat apa yang kelak akan dihadapi pada waktu si pendurhaka itu menyatakan dirinya. Sekarang ini si pendurhaka memang sudah bekerja. Atmosfer kita ini sedang dikuasai oleh penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, saudara-saudara, yang setiap kali bisa melepaskan panah apinya, mengintimidasi, mempengaruhi, bahkan tidak jarang juga merasuk banyak pribadi-pribadi orang yang dipakai menjadi alat-alat kejahatan. Tapi itu belum, saudara-saudara, belum sehebat kejahatan yang kelak ketika si pendurhaka itu menyatakan diri. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi, kesulitan yang sedang kita alami, ya, masalah yang sedang kita hadapi, saudara-saudara, kita masih harus bersyukur. Kenapa? Karena masih ada pribadi yang menahan dari semua bentuk kejahatan di dunia ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah pribadi yang menahan itu? Memang pada umumnya kita tahu karena kita masih punya hati nurani. Atau karena ini mungkin ada siang matahari. Tapi saudara jangan lupa, sekarang ini kejahatan sudah pada tahap tidak saja siang, tidak saja malam, siang pun juga kejahatan merebak di mana-mana, saudara-saudara. Kita masih punya pemerintahan yang untuk menindak kejahatan, ada aparat yang bertugas juga untuk menindak kejahatan, mungkin polisi. Tapi saudara-saudara, yang disebut dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6-8 ini bukan pemerintah, bukan polisi, bukan kehadiran orang-orang baik, bukan, saudara-saudara. Yang menahan kejahatan yang sedang dikerjakan oleh si pendurhaka itu adalah pribadi yang menurut banyak penafsir itu tidak lain, tidak bukan, adalah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kuasa yang menahan yang disebut di situ menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Dan pada waktu nanti Roh Kudus itu diangkat dari bumi ini, saudara-saudara, nah barulah pada waktu itu kejahatan akan merajalela. Orang yang jahat akan semakin jahat, dan si pendurhaka itu berkuasa penuh untuk melakukan berbagai kejahatan di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan kesusahan besar, saudara-saudara. Ya, masa tribulasi, kesusahan besar. Dan itu terjadi ketika Roh Kudus tentu bersama dengan gereja diangkat dari muka bumi ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur. Karena sampai hari ini Roh Kudus itu tetap setia menyertai kita. Amin. Roh Kudus itu setia menolong kita. Tidak saja bekerja di dalam diri jemaat,
Tidak saja dia bekerja di dalam diri pengurus majelis ataupun juga tim pengembalaan, tetapi dia juga bekerja di seluruh dunia untuk menahan segala bentuk kejahatan. Saudara, selama Roh Kudus itu ada di muka bumi ini, dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Amin. Tapi suatu saat nanti Roh Kudus juga akan meninggalkan dunia ini. Dan saya berdoa kita sebagai gereja juga bersama-sama mengalami yang disebut dengan rapture, pengangkatan gereja. Lepas dari paham orang, ya saudara-saudara, rapture terjadi pada pre-trib, ya. Pre-trib itu berarti sebelum tribulasi gereja sudah diangkat. Ada orang yang post-trib, ya. Orang jadi gereja masuk ke dalam kesusahan besar pada penganiayaan antikris. Ya itu silakan. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita dengan penuh keyakinan, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita, memberikan bantuan kepada kita. Ada Roh Kudus yang selalu memimpin langkah-langkah kehidupan kita, dan kita menurut apa yang menjadi pimpinan Roh, saudara-saudara, niscaya kita tidak akan masuk ke dalam kesusahan besar itu. Karena sebelum kesusahan besar, sebelum tribulasi terjadi, saudara dan saya sudah diangkat oleh Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan. Selagi Tuhan mengaruniakan Roh-Nya, Roh Kudus itu bagi gerejanya, bagi saudara, bagi saya, dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, selagi kita menggunakan kesempatan dengan baik untuk mengalir bersama dengan Dia, menyelesaikan tugas-tugas pelayanan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, niscaya saudara akan bersama-sama Roh Kudus diangkat dari bumi ini. Kita tidak perlu menghadapi tribulasi. Amin. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menunjukkan orang yang respon terhadap pekerjaan Roh Kudus, kita menjadi orang yang keras kepala, tidak peduli, apatis terhadap tuntunan Roh Kudus, saudara-saudara, kita tetap saja berjalan menurut jalan kita sendiri. Kita tetap saja menurut apa yang menjadi kata ego kita sendiri. Saudara-saudara, tidak jarang kita lalu menjadi tersesat seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Dan bukan mustahil kalau kita apatis terhadap pekerjaan Roh Kudus bagi kita akan tertinggal kalau gereja itu diangkat. Bukan menakut-nakuti, tapi saudara-saudara, karena itu selagi Tuhan mengizinkan Roh Kudus itu ada di dunia ini bersama-sama dengan gereja, mari kita bangkit, mari kita bekerja dan tidak menyia-nyiakan selagi hari masih siang itu. Mari kita bekerja ekstra untuk melayani Tuhan. Saya percaya untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk itulah ketika Tuhan berkata lebih berguna kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak akan turun. Dan ternyata kepergian Tuhan Yesus, Dia tidak meninggalkan kita, karena Dia utus Roh Kudus. Dia yang menolong kita. Terima dengan penuh ucapan syukur, beri tempat luas di hati kita, biar Roh Kudus itu bekerja dari pribadi kita, keluarga, gereja, dimanapun kita berada, mengalir bersama dengan pimpinan Roh Kudus
Tuhan hanya mau supaya kita peka terhadap pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kalau masing-masing kita memberi diri untuk peka terhadap pimpinan tuntunan Roh Kudus, kita akan sampai pada tujuan Allah memanggil kita, mempercayakan pekerjaannya, melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus, Dia ada di dalam hati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Kita semua bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, karunia Roh Kudus itu di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya berhenti berbicara, tetapi berilah tempat di hatimu. Roh Kudus itu dengan leluasa bekerja, membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tuhan tahu setiap kelemahan-kelemahan kita, Tuhan tahu setiap kekurangan-kekurangan kita. Karena itu saudara-saudara, sadarilah kita semua membutuhkan Roh Kudus itu leluasa menolong kita bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika Dia hadir, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika kita beri tempat ruang yang luas bagi Dia untuk bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Roh Kudus hadir di sini. Kita nyanyikan pujian di sepenuh hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Mungkin kau sudah mulai lemah, kau sudah mulai lelah. Kita tak berdaya menghadapi tekanan dunia ini. Kita tidak berdaya menghadapi kesulitan demi kesulitan. Beban itu terasa berat menekan kita. Tidak saja tubuh, jiwa kita, roh kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan engkau menyerah, jangan engkau putus asa. Roh Kudus siap membantu kita. Roh Kudus siap menolong kita. Roh Kudus siap bekerja bagi kita. Tuhan hanya mau supaya kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya kepada janji-janji-Nya, kita percaya bahwa benar-benar Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Bukan karena perasaan-perasaan, tapi dengan iman
Tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan. Semua akan diberikan pertolongan oleh Roh Kudus, sehingga gereja akan terus bekerja melayani sampai seluruh rencananya digenapi dalam hidup kita. Oh, haleluya Yesus. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu menolong dalam kehidupan kami, pelayanan kami, gereja kami, Tuhan. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus. Kami mengimani bersama dengan Roh Kudus, tidak ada yang tidak mungkin. Beban pergumulan, persoalan, proyek, visi misi yang sedang kami lakukan, kami akan melihat keberhasilan itu keberhasilan, bukan untuk kemegahan kami, tapi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Kami bersyukur dengan penuh ucapan syukur Tuhan atas karunia ilahi-Mu, kehadiran Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap kami yang percaya, kehadiran Roh Kudus yang memberikan roh karunia-karunia kepada setiap kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus yang turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang peduli, yang tidak membiarkan kami para pengurus, para tim pengembangan untuk bekerja sendiri.
Terima kasih buat Roh Kudus yang terus bekerja menahan setiap kejahatan-kejahatan di dunia ini, terutama kejahatan-kejahatan terhadap gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan semangat, sehingga kami akan terus maju di dalam Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk terus bergerak melayani Tuhan, mengalir bersama dengan gerakan-gerakan Roh Kudus. Kemana Engkau tuntun kami melangkah, seiring dengan rancangan ilahi, kami akan menyelesaikan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami sampai tuntas, sampai langkah yang terakhir. Kami tidak perlu takut terhadap ancaman dunia ini. Kami tidak perlu takut terhadap kesulitan-kesulitan apapun yang menghadang kami. Kami tidak perlu cemas terhadap apapun yang sedang berupaya untuk menghambat laju pertumbuhan pelayanan kami. Roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar dari semua kekuatan dunia ini, termasuk upaya jahat dari si pendurhaka. Roh Kudus, Engkau akan memampukan kami menghadapi semua kesulitan dunia ini, hingga sampai kepada waktunya Tuhan mengangkat gerejanya dari muka bumi ini bersama dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga ketika si pendurhaka itu menyatakan diri, melakukan kejahatan dengan leluasa di muka bumi, kami semua orang beriman sudah diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan dalam hati kami firman-Mu ini, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat yang hari ini dalam ketakutan. Dalam nama Yesus, Engkau mencabut segala bentuk ketakutan itu, menggantikan dengan keberanian iman. Anak-anak yang saat ini sedang bergumul dengan tantangan-tantangan kesulitan, menemui jalan untuk membukakan jalan yang baru. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami terima kebenaran firman, kami terima pertolongan dengan penuh iman. Bersama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita bersyukur apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Biarlah ini menyemangati kita untuk tidak takut melangkah, tidak takut untuk melayani, tidak takut untuk melakukan segala sesuatu sejauh kita melakukan sesuai dengan panggilan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita jalani dengan penuh keyakinan. Mari saudara-saudara, kita akan beri persembahan kita yang kedua. Ada gerakan Roh Allah di sini, kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya.
Kita akan ketemu pada minggu depan, saudara-saudara, dan kita berharap minggu depan kita sudah bisa berkumpul di gereja, ya. Kita sudah mendapat informasi dari siaran pers Bapak Menteri, ya. Kita sudah membaca usulan dari Bapak Dirjen Bimas Kristen tentang protokol untuk ibadah bersama saudara-saudara, dan kita menunggu SK untuk bisa minggu depan bisa bersama-sama berkumpul di gereja, ya. Karena itu waktu-waktu ini terus saudara berdoa supaya sungguh-sungguh nanti kita bisa berkumpul, ya. Dan kita akan menjalani apa yang disebut new normal, ya. Jadi saudara-saudara, jadi ini normal yang baru, ya. Jadi kita mau mentaati, sekalipun sudah nanti diizinkan kita beribadah di gereja, kita masih harus tetap berangkat dengan masker, itu penting, ya. Lalu di gereja akan diatur kursi dengan jarak-jarak tertentu, ya. Di depan disediakan tempat untuk cuci tangan. Saudara-saudara, kita harus mentaati itu. Ditahan dulu untuk tidak cipika-cipiki, ya. Tidak salamannya masih tetap mengikuti protokol. Nah, saudara, kita berdoa supaya semua badai ini segera bisa berlalu. Amin. Karena itu tetap semangat, ya. Mari saudara, kita sudah sangat rindu untuk bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Karena kita taat, kita akan bisa mewujudkan mimpi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tunduk kepala, kita akan memberkati. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memperingati peristiwa Pentakosta, peristiwa yang tidak bisa kami lupakan. Karena di tengah peristiwa itu Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu menggenapi janji Bapa. Engkau juga telah melahirkan gereja, sehingga sungguh-sungguh kehadiran gereja dan Roh Kudus secara permanen di dalam kehidupan orang percaya akan menolong kepada gereja untuk terus berlangsung menyelesaikan tugas-tugas pelayanan, sekalipun di tengah situasi yang sulit, yang sukar. Bersama dengan Roh Kudus kami akan melalui hingga mengenapi semua rancangan dalam hidup dan pelayanan kami. Beri kekuatan buat masing-masing anak-anak-Mu di rumah, dimanapun mereka berada saat ini, yang lemah Kau kuatkan, dalam kesusahan kami Kau beri penghiburan sukacita, yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat ditopangnya, yang menemui jalan buntu dibukakan jalan yang baru dalam nama Yesus. Karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, setiap hari Tuhan memberikan kecukupan. Tangan-tangan yang telah diulurkan melalui persembahan, kolekte persepuluhan, dikumpulkan melalui kantong persembahan maupun ditransfer, Tuhan Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu, menghardik setiap lalang-lalang, mencuri berkat bagi kami, menutup pundi-pundi kami yang bocor, yang berlubang, semua terpelihara dalam kemurahan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota Solo. Kami rindu untuk kami dapat segera berkumpul kembali, memuji memuliakan nama-Mu di gereja, ya Tuhan. Karena itu tolonglah supaya sungguh-sungguh badai pandemi virus corona ini segera berakhir. Kami minta di dalam nama Yesus, Engkau beri kesadaran kepada seluruh rakyat negeri ini untuk bisa memperhatikan protokol yang harus berlaku, yang harus dijalani, sehingga kami tidak sembrono, tapi kami dapat menjalani dengan bijak untuk kepentingan rakyat banyak. Tuhan, beri kekuatan buat para medis yang bekerja ekstra, beri mata kalbudi buat pejabat pemerintah kami untuk bisa mengayomi, melindungi, dan mengayomi kepada seluruh rakyat negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati aparat yang berjaga, aparat yang berlelah-lelah untuk mengatur ketertiban yang berlaku. Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya. Pertemukan kami pada jam-jam ibadah yang sudah
ditentukan. Kami tidak mengakhiri ibadah kami, mohon berkat-Mu, mohon uluran tangan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, mengarahkan hati kita kepada Tuhan segenap hati, segenap iman, kita terima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, pimpinan pertolongan Roh Kudus-Nya, menyertai kita, menolong kita, pribadi, keluarga, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan kita dibuatnya berhasil, ibadah pengabdian pelayanan kita diberkati Tuhan hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur kepada-Mu.